Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post, ya, menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Nah, kali ini kita mewawancarai berkaitan dengan pasca pemilu, karena 14 Februari kita sudah berjalan pemilu di Bali terutama dengan sangat baik. Dan sangat mewawancarai Ketua PHDI, Parisada Hindu Dharma Indonesia Daerah Bali, Provinsi Bali, Bapak Nyoman Kena SH. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bagaimana umat Hindu di Bali ya menyikapi hasil pemilu ini. Karena bagaimanapun juga tentu kita berharap apapun hasil pemilu, situasi damai, aman tetap terkendali. Bagaimana himbauan dan harapan dari Ketua PHDI? Kita akan sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Ketua. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Gimana kabar, sehat ya Pak? Sehat, baik-baik. Ya, Astungkaro nih, pemilu sudah berjalan dengan baik. Lancar. Sesuai dengan harapan kita, doa kita. Ya, pasca pemilu. Pak, waktu 14 Februari, gimana Pak Ketua melihat antusias umat Hindu di Bali ya dalam pesta demokrasi? Terima kasih Om Swastiastu, pemirsa dan umat dimanapun berada. Pertama, selamat dulu yang sampaikan kepada kita semua atas suksesnya pesta demokrasi kita 14 Februari kemarin. Kan? Selanjutnya, melihat dari antusias masyarakat itu luar biasa. Berarti mereka sudah paham tentang kewajiban mereka. Kewajiban darmaning agama, kewajiban sebagai warga negara, dan darmaning negara, kewajiban sebagai seorang pemeluk agama yang baik, kan gitu. Nah, selanjutnya di dalam pelaksanaan hajatan 5 tahunan ini, kita kan pesta namanya kan, pesta harus meriah, harus pakedek pekenyung. Nah, kita pesta ini dibarengi dengan pakedek pekenyung, terus kita akan memilih pemimpin dan wakil-wakil kita yang akan duduk di suatu lembaga, kan gitu. Bukan mencari musuh intinya, mencari keributan, bukan itu yang terpenting adalah mencari pemimpin. Saudara, kemarin sudah atas usaha kita bersama, usaha telarapano kecap gitu, sastra mengatakan, dan juga berkat Asung Kerto Ide Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, perjalanan pemilihan presiden dan legislatif itu berjalan cukup kondusif, aman, dan boleh dikatakan lancar, walaupun ada beberapa musibah, mungkin saking kelelahan dari beberapa anggota KPU yang merupakan penyelenggara hajatan ini, ya mendapat musibah, ya turut berduka, dan mudah-mudahan kinerja ataupun keikhlasan mereka ngayah untuk negara ini bisa mencapai tempat yang layak dan menyatu dengan Sang Pencipta, kan gitu. Nah, selanjutnya kembali lagi yang sampaikan bahwa kita harus merasa bersyukur pemilu ini udah walaupun belum diumumkan secara resmi sesuai dengan jadwal dari pemerintah tentang ataupun acuan dari PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang pengumuman calon siapa sebagai presiden dan yang lolos di legislatif, kan, tapi kita sudah bisa melihat dari quick count dan real count itu sendiri, kan, udah ada bayangan sedikit-sedikit, walaupun itu kepastiannya boleh dikatakan 100%-nya belum, kan gitu, tapi sudah ada bayangan bahwa si Ado yang udah pasti akan menduduki jabatan. Yang terpenting adalah harapan kita, kita nggak sia-sia ada jadinya semua tokoh-tokoh masyarakat yang sedikit cerewet, popek-popek dalam hal ini, keliling ke semua pelosok untuk menyampaikan pergunakanlah hak atau kewajiban kita, kewajiban teman-teman semua, semeton semua untuk kebaikan NKRI ini, kan gitu. Kita nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini, merupakan kewajiban yang harus kita pergunakan sebaik-baiknya, kecuali nanti sakit, kan gitu, beda lagi permasalahannya. Sakit pun itu bisa difasilitasi di rumah sakit, kan ada juga TPS. Yang terpenting adalah kita tidak sia-siakan kewajiban ini dalam hal memilih pemimpin-pemimpin kita dan wakil-wakil kita yang sudah barang tentu ditentukan kriterianya, kan paling tidak dalam mengambil suatu keputusan kita sudah melihat, oh si A si B itu sudah memenuhi kriteria yang namanya Panca Upaya Sandi, kan gitu. Dari karakter pemimpinnya udah memenuhi kriteria yang namanya catur
Nayo Sandi gitu, dan kriteria-kriteria lainnya seperti Astabrato gitu loh. Tapi walaupun itu ada pilihan, saya yakin calon-calon yang kita pilih kemarin itu semuanya baik-baik, mempunyai kelebihan. Kalaupun tidak mempunyai kelebihan, nggak mungkin mereka dicalonkan, baik dari segi kualitas, integritas, kemampuan intelektual, komitmen, semua pasti ada kelebihannya. Dan sekarang kalaupun sudah pasti bahwa si A yang memimpin NKRI ini ataupun wakil-wakil kita si B, si C dan seterusnya, ayo, walaupun itu perbedaan kita kemarin itu, nah antara mungkin bisa jadi dengan saudara kandung bisa beda pilihan kan gitu ya, yang pasti oke, abaikan pilihan itu, pernak-pernik pemilu yang menghiasi hidup kita ini. Ayo kita kembali saling ya berangkul, saling pekedek pekenyum, karena perbedaan itu yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaiki, merubah suatu mindset kita, melakukan suatu perubahan, disruption, perubahan yang lebih baik ke depan untuk mengubah perilaku hidup ini atau NKRI ini bahkan menuju ke hal-hal yang positif lebih baik gitu. Dalam sastra juga disebutkan bahwa kita mempunyai tujuan yang sama, dan pikiran yang sama, tujuan yang sama, walaupun nanti mungkin pilihan kita kan ya dikit berbeda, kan itu hal yang wajar. Sam gajah duam samuana duam samwa manansi janatam dewa bagai tepurwo sam janano pesati, kan gitu dalam sastra disebutkan. Juga kita harus damai semuanya, semuanya damai, nggak boleh kita saling menghujat, itu nggak ada. Sastra tidak pernah mengajarkan kita bahwa kita harus menghujat kan. Itu berarti kita harus damai semuanya, daus santir, antariksa santi, pertiwi santir, dan apa santi, kan semua di langit, di antariksa, di dunia ini dan di alam semesta ini semua harus damai, demikian. Ya, karena perbedaan pilihan politik seperti apa Ketua sampaikan tadi, bahkan dalam satu keluarga bisa berbeda gitu. Di satu desa, di satu banjar berbeda. Biasa saling curang gitu ya. Tapi setelah pemilu sudah ada ini, siapa yang terpilih dengan baik ini harus diterima oleh semua pihak. Iya, harus kita lupakan perbedaan itu kan, karakter kita, mindset kita, budaya kita harus kita tumbuhkan kan. Dalam slogan-slogan di Bali Hindu khususnya kan banyak sekali slogan-slogan yang harus kita terapkan kan. Ada namanya Tatwa Masi, Segilik Segulu, Selubelum Sebayantake, Parasparo Sarpane, ya Beriuk Sepanggul, itu kan yang terpenting sekarang adalah tentang konsep slogan-slogan itu, implementasinya sekarang kan gitu. Segilik segulu artinya bahwa kita harus tetap menyambung beraya, gitu, sharing, saling membantu. Para selumlum sebayantake, jangan disalahartikan, diplesetkan, yang ciulung cak sing teke, itu kan biasa dipleset itu, jangan, itu nggak boleh. Itu artinya kita harus respect, agree in disagree. Berarti menghargai setiap perbedaan itu sendiri. Ya, kalaupun mereka memilih A, kita memilih B, ya kita hargai. Toh konsepnya nanti akan bersatu, saling membantu, help, kan gitu. Dalam artian itu Beriuk Sepanggul itu, berarti kita samalah kualitas kita, bahwa nggak ada yang perbedaan bahwa dia harus selalu ada di depan, saya terus belakang, nggak ada itu gitu. Kita harus equal gitulah istilahnya kan. Bahwa slogan-slogan itu yang perlu, dan harga mati itu harus kita terapkan. Berarti pengelisir kita nggak salah menciptakan slogan-slogan yang sangat penting dan berkualitas. Itu yang penting untuk kita kelangsungan NKRI Bali khususnya. Tapi bukan berarti sampai di sini aja kan gitu. Berarti ada hajatan yang menunggu kita berapa bulan lagi. Iya, pilkada itu sendiri kan sesuai dengan PKPU nomor 3 itu kan mungkin di bulan November ini kita sudah akan. Sebelum itu ada kampanye lagi. Iya, banyak sekali. Dan sekarang kita siap-siap yang pilpres, pileg kita lupakan dulu. Ya mungkin sekarang siap-siap kan pilkada, ya bagaimana caranya, siapa sih. Tapi yang terpenting khususnya Bali, ya kedamaian harus dijaga dan melihat dari karakter-karakter siapa sih orang-orang yang layak untuk memimpin Bali ke depan. Kan gitu, nggak sembarangan kita memilih bahwa yang
yang memimpin Bali harus yang paham betul tentang karakter Bali itu sendiri, itu aja. Itu masih ada kesempatan ya nanti setelah ini pilpres sudah selesai, hasil nanti keluar, akan disusul lagi ada pemilu lagi, berarti kan ya masyarakat akan memilih lagi gitu ya, Pak Ketua, ya. Ada pesta lagi. Ya. Tapi kalau misalnya ada yang belakangan ini misalnya ada yang kurang puas, ada yang bilang curang dan segala macam, gimana menurut Pak Ketua? Oke lah ada ada perbedaan-perbedaan itu, silakan menempuh jalur-jalur yang sesuai gitu saja ya Pak Ketua. Saya yakin nggak ada yang sempurna di dunia ini, nggak ada. Yang penting kita berusaha. Tenana wong swasta ayo nulus kan gitu dalam beberapa slogan Hindu itu berarti. Perbedaan itu pasti ada, tapi ada yang nggak puas dan ada yang merasa senang sekali. Tapi kalau berlebihan rasa puas itu kita apa namanya ekspresikan itu kan berbahaya juga. Tapi kalaupun mungkin ada salah satu calon pemimpinnya yang digolkan itu mungkin tidak masuk ataupun kalah kan gitu. Tapi ya kalau melihat kecurangan itu ya karena bukan kita yang menentukan kalau bahwa itu memang benar ataupun salah kan ada aparat yang menentukan itu, bahwa kalaupun itu memang kita melihat ada kecurangan ya kita tempuh jalur hukum kan, simple, gampang sekali, jangan sampai memprovokasi lebih-lebih akan membuat suatu keonaran gitu kan ya, kan ada mekanismenya, ada jalan apa yang harus kita, semua diatur oleh aturan itu sendiri, yaitu dalam Atharwaveda disebutkan Satya Bradadam Ugram Diksa Tapa Brahmo Yadnya Pratiwidarayanti, untuk keseimbangan jagat ini, NKRI ini dan Buana Alit kita sendiri ya harus mengikuti aturan itu sendiri yang sudah ada ya, diatur oleh disebut dalam Atharwaveda itu sendiri kan, itu kita ikuti pokoknya aman. Ke depan pasti akan ditetapkan pemimpin-pemimpin yang profesional, karena pemimpin itu merupakan, kalau salah satu di sastra, kalau nggak salah Menawa Dharma Sastra, pemimpin adalah titisan dari Dewata katanya gitu kan, waduh luar biasa itu. Tapi kalau kita memilih sesuai dengan hati nurani, ya kita harus hargai. Kita harus hargai hati nurani kita. Jangan sampai kita nggak menghargai pemimpin itu, walaupun pemimpin yang kita golkan itu nggak terpilih umpamanya kan ya, dari keluarga kita pasti ada yang memilih itu salah satunya. Berarti kalau dia sudah ditetapkan ya harus kita tunduk pada perintah pimpinan itu sendiri kan gitu. Ya tadi sedikit Pak Ketua sempat menyinggung tentang beberapa petugas pemilu ya, yang KPPS yang meninggal. Ada pesan khusus Pak Ketua kepada mereka ini, ya, ada yang sakit, ada yang meninggal. Kalau tidak salah di Bali ada 2 yang meninggal. Ada pesan khusus Pak Ketua? Iya, khusus untuk keluarga yang ditinggal, ya saya harap mereka sabar dan ikhlaskan kepribadian mereka itu karena membela negara nih. Bagian dari membela negara, luar biasa. Luar biasa pahalanya dalam tugas, sama dengan kemarin dalam yang gugur di Kurukshetra itu kan banyak sekali, pahalanya luar biasa. Pasti saya berharap mereka akan mencapai ketenangan. Sorgantu, moksantu, sunyantu, murcantu, kan gitu. Berarti mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi walaupun begitu saya merasa ya sedih juga, terenyuh, sedih, pokoknya bercampur, dan berharap, yang terpenting adalah berharap bagi mereka, keluarga ataupun sanak saudara itu bisa tenang, mengikhlaskan lah. Jangan sampai, kalau Bali mengatakan nyanggelin pemargin sang sani lampus. Kalau udah kita ikhlas pasti segera mendapatkan tempat yang layak dan menyatu bahkan dengan sang pencipta Brahman itu sendiri. Oke, sebagai closing statement dari Pak Ketua PHDI Bali, silakan Pak Ketua mungkin tegas kembali himbauan, harapan ya katakanlah begitu kepada seluruh umat Hindu di Bali menyikapi hasil pemilu. Terima kasih. Yang terakhir mungkin yang sangat berharap, ya berkepentingan dalam hal ini kepada seluruh masyarakat Bali, anak-anakku terutamanya dimanapun berada yang sudah mengawal pemilu ini dengan tenaga yang luar biasa, energi yang dihabiskan. Ayo kita jangan sia-siakan usaha kita itu semua.
kita sekarang harus kawal pemilu ini agar berjalan damai, jangan sampai ada ria-ria, lebih-lebih kerusuhan. Tapi kalaupun ada yang nggak puas, seperti apa yang saya sampaikan tadi, silahkan sampaikan ke aparat penegak hukum. Tapi yang terpenting kita harus bisa menerima hasil ini adalah karena ini adalah pilihan terbaik bagi kita, bagi masyarakat, dan bagi NKRI ini. Demikian. Ya, terima kasih Pak Ketos atas waktunya, dan demikian tadi Bali Postok bagaimana menyikapi hasil pemilu dari Ketua PHDI Bali. Mudah-mudahan ini menjadi tetap kita bersama. Bali tetap aman, tetap damai apapun hasil pemilu nantinya. Demikian saya tutup Bali Postok ini dengan Parama Santi. Om Santi. Om Santi, Santi. Sampai jumpa, Santi, terima Om. kasih.